ikuti renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Marilah kita renungan singkat harapan tiada henti dimulai dengan saat hening. Selesai. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus ada pada kami. Amin. Marilah kita menyanyi dari Kidung Keesaan nomor 123. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini.
Bacaan firman Tuhan pada saat ini diambil dari Bilangan 20 ayat yang pertama sampai 13. Demikian, Meriam mati, kemudian sampailah orang Israel, yakni segenap umat itu ke padang gurun Sin dalam bulan pertama, lalu tinggallah bangsa itu di Kadesi. Matilah Meriam di situ dan dikuburkan di situ. Pada suatu kali, ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa. Katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hei orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukannya. Renungan pada saat ini tentang Musa yang gagal. Penonjolan diri dalam pelayanan kepada Allah telah merampas Musa dari pahala terindah yang paling didambakannya. Yang menyolok kemunduran dalam spiritualnya ini bertepatan dengan salah satu mukjizatnya yang terbesar. Dalam seketika Musa berhasil mendiamkan sungut-sungut, keluh kesah, dan penyesalan yang dilontarkan kepadanya. Dan mungkin juga ia menyelamatkan mereka dari maut dengan cara mengeluarkan air yang melimpah-limpah dari bukit batu yang gersang. Namun ia dihukum atas ketidakkudusan dan ketiadaan iman, sebab di bawah tekanan provokasi yang amat berat, ia telah kehilangan kesabarannya. Kita menganggap ini soal sepele dibanding dengan mukjizatnya yang menakjubkan itu, tetapi Allah punya pendapat lain. Hukuman berat yang dijatuhkannya atas hambanya itu bertujuan untuk mengingatkan orang Israel dan kita bahwa penilaiannya kecil atas tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat, tetapi besar atas kesabaran dan kerendahan hati. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan, marilah kita masuk dalam saat hening. Kuasa-Mu nyata
saat susahku, tempat perlindunganku, Kau menara dan perisai di hidupku. Saat hening cukup. Doa syukur, syafaat, dan diakhiri Bapa kami akan saya hantarkan. Ya Bapa kami yang di surga, kami menghadap kehadirat-Mu lagi untuk mengucap syukur atas penyertaan dan berkat dari Bapa sampai pada hari ini. Dan kami boleh membaca, mendengar, dan memahami firman-Mu. Kiranya Tuhan tuntun setiap langkah kami agar dapat melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan kehendak-Mu saja. Bapa yang di surga, pada saat ini kami panjatkan doa untuk para pemimpin bangsa dan negara ini dalam menyelesaikan permasalahan bangsa, terutama dalam menghadapi dampak negatif dari pandemi COVID-19 ini. Banyak di antara warga yang harus kembali ke pangkuan-Mu Bapa. Berilah ketabahan, penghiburan, serta kekuatan lahiriah dan iman kami, terutama keluarga yang ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintai. Tuhan, kasihanilah kami. Kami juga berdoa untuk para tenaga medis, relawan-relawan yang telah melayani masyarakat dalam masa pandemi ini. Berikanlah kekuatan dan kesehatan agar mereka dapat melayani secara optimal bagi saudara-saudara kami yang sedang isoman, sakit, serta untuk pemakaman. Berkatilah mereka semua Tuhan. Kami percaya Tuhan adalah dokter segala dokter, dan tak ada yang tak mungkin di hadapan Bapa. Engkau saja yang dapat menyingkirkan bencana COVID ini. Tuhan, dengarkanlah tangisan kami. Pada saat ini kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta dan keluarga, serta para pengelola gereja semua yang terlibat dalam pelayanan di semua bidang. Kami mohon berkat dari Tuhan agar kami semua dapat melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, jujur, sukacita, dan tetap setia, kuat, dan sehat. Hanya Tuhan andalan kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami lansia, lemah fisik, yang sakit, yang masih dalam proses pemulihan. Beri kekuatan dan kesembuhan melalui obat, alat-alat medis, serta pendamping yang sabar, sehingga kami hanya berserah sepenuhnya kepada-Mu saja untuk bisa pulih kembali. Kami juga berdoa untuk semua warga dari lansia, dewasa, pemuda-pemudi, remaja, serta anak-anak. Berikanlah kesehatan dan cukupkanlah kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan sesuai rencana yang indah dari Bapa saja kepada masing-masing kami. Tuhan, masih banyak persoalan kehidupan kami, terutama untuk masalah pendidikan, ekonomi, sosial budaya, perbedaan pendapat, dan sebagainya. Kami hanya berpengharapan penuh kepada-Mu saja, terbaik bagi kami semua. Ajarilah kami untuk selalu mengandalkan Engkau dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengajarkan kami untuk mengucap syukur selalu kepada Bapa, sesuai dengan Engkau telah mengajarkan kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dari kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin.
Sahabat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.